Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Untuk video hari ini gue akan nge-review sebuah produk lagi. Dan ini seperti biasa ya, produk yang dikirimin dari Jakarta Kamera. Dan produknya adalah berupa tripod. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button dulu. Oke, langsung aja kita buka ya. Dan ini tripodnya. Mereknya seperti biasa, Leofoto. Dan kali ini serinya beda. Kalau lihat di sini tulisannya adalah LP324C. Ya, dengan ball headnya LH40. Dan gue akan coba jelaskan apa sih kelebihan tripod ini dibandingin tripod yang sebelumnya ini ya. Yang pernah gue review juga. Dan kita langsung aja keluarin ya. Dan untuk setiap pembelian tripod ini, sekalian juga kita lihat ya dapatnya apa aja. Yang pertama jelas kita dapat kardusnya dan tasnya. Kurang lebih seperti ini. Oke, kita langsung keluarin aja. Oke, dari segi tasnya ini agak sedikit beda dengan yang versi LS324C ya. Ya ini kelihatannya lebih apa ya? Lebih wah gitu, lebih mewah. Dan kita buka lagi isinya seperti ini. Oke. Dan sebelum kita buka tripodnya, mungkin gue akan cek dulu. Kita coba dulu deh. Setiap pembelian ini dapat apa lagi? Ya selain dapat tasnya, didapat strapnya juga jelas wajib. Lalu dapat spike fitnya ya. Cuman yang model basic ya, yang cuma nusuk doang, bukan claw fit ya kalau ini jatuhnya ya. And then dapat manual instruction dan beberapa kunci-kunci serta hook ya buat kita ngegantungin tas atau beban untuk ngeberatin kameranya. Dan udah nggak ada lagi, that's it. Oke, dan kita langsung aja ke intinya adalah si tripodnya. Kita keluarin. Oke, dan kalau kalian lihat tripodnya warna biru. Yes, biru itu menggambarkan warna laut. Dan that's why tripod ini seriesnya adalah Poseidon. Ya, LP itu adalah Leofoto Poseidon LP. Nah, ada lagi selain yang biru ini warnanya merah. Dan itu serinya LA. Nah, yang merah itu serinya adalah Athena, Leofoto Athena. Dan di kedua jenis atau seri tripod ini ukurannya ada 324 dan ada 284 juga. Dan semuanya karbon. Dari segi dimensi sebenarnya sama aja seperti yang seri LS324C yang pernah gue review dulu ya. Cuman bedanya di sini ada beberapa keunggulan gitu ya. Dan gue akan coba jelasin keunggulannya apa aja. Dan kenapa gue lebih highly recommended menggunakan tripod ini untuk kalian para landscaper, terutama landscaper yang hobinya moto di laut. Dan that's why namanya adalah Poseidon. Poseidon itu ya dewa laut ya, seperti kita tahu kan. Nah, oke, yang pertama, gue akan coba jelasin dulu di kelebihannya dulu ya. Kelebihannya itu adalah, pertama, dia diklaim sebagai tripod yang memiliki fitur waterproof dan dustproof, and then anti-corrosion. Tripod ini walaupun kalian cemplungin ke dalam laut juga, dia nggak akan korosi. Dan note ya, hanya di bagian section ya. Kalau ininya, gue saranin jangan dicemplungin ke laut kalau bisa gitu loh. Cuma kalau misalnya udah kejebur ya langsung dibilas saja. Karena di bagian section bawah ini paling sering area yang akan kerendam air laut ibaratnya gitu ya. Kalau kita naruh tripod juga kan pasti seperti ini. Dan kita taruh ke air gitu loh, ke dalam air laut. Nah, apa yang bikin dia anti corrosion? Pertama, kalau kita lihat di sini ya, di sini ada locking systemnya ini. Ini locking systemnya terbuat dari titanium. Ya, yang seperti kita tahu titanium itu jelas anti korosi. Dan kalau kita lihat juga model locking sistemnya beda dengan yang LS324. Dia karetnya ini hanya di beberapa bagian doang. Jadi saat kita mau ngendorin atau ngencangin ini udah lebih berasa feel-nya tuh berasa mahal gitu loh. Serius deh, gue nggak bohong. Dan yang kedua, apa yang membuat dia menjadi waterproof and dustproof? Ya, jadi kalau misalnya kita perhatikan nih, kita buka si locking systemnya di sini, kalau kita lihat nih ada seal. Nah, jadi seal inilah yang menahan debu dan air itu nggak masuk ke dalam. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya kalian sering moto di laut pasti sering ngalamin
yang namanya tripod itu kemasukan air. Nah, karena nggak ada sealnya. Nah, si tripod ini makanya sangat gue sarankan buat kalian para landscaper yang hobinya moto di laut untuk menggunakan tripod ini. Ya, karena tadi, ya bisa dibilang ini tripod yang free maintenance lah, kasarnya seperti itu. Dan ya setelah selesai moto kita cukup tinggal bilas-bilas aja sih gitu loh. Itu yang kelebihannya. Lalu yang didapat di sini juga dia jual kan udah satu set ya dengan ball head gitu. Dan ball head yang didapat ini serinya LH40. Dan seperti yang di tripod sebelumnya LS324 itu ball headnya juga LH40, cuman beda seri. Kalau yang LS324 itu ball headnya menggunakan LH40R. Bedanya ada di platnya, di bagian plat atasnya ini. Kalau yang ini dapatnya ball head LH40 yang basic. Ya jadi dia nggak double pen. Penningnya tuh single, cuman yang ada di sini doang. Udah. Nah kalau yang LH40R, dia di sini ada penning dan di platnya pun ada penning. Kalau kita lihat seperti ini. Ya, jadi di sini pennya satu dan yang kedua di sini. Ya dia bisa double pen seperti ini. Tuh ya. Ini kita bisa putar di sini dan kita bisa putar di sini juga. Makanya disebutnya double pen atau LH40R. Nah, sekali lagi untuk yang seri-seri LP324 sama LA324C, ball headnya dapat LH40 tapi yang basic ya. Jadi dia hanya single pen. Gue lumayan excited sih. Emang gue udah nungguin tripod ini udah dari akhir tahun kemarin gitu ya. Gue minta sama Leo Foto Indonesia, coba dong masukin tripod ini kayak tripod keren gitu. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan seri-seri yang kelas mahal gitu ya, yang udah memiliki waterproof, tripod ini harganya jauh lebih murah gitu ya. Let's say dengan si brand yang merek G, yang dia ada seri Ocean-nya juga, untuk kakinya doang aja tuh bisa sekitaran 20-an juta something gitu ya. Nah, sedangkan ini harganya tuh ya bahkan nggak ada setengahnya, lebih kurang dari setengahnya gitu loh. Dan makanya gue sangat rekomendasikan si tripod ini buat kalian yang hobi foto di laut. Oke, apa nih cuma buat moto di laut? Ya enggak juga. Bisa buat moto di mana aja gitu. Tapi setidaknya kalau kalian punya tripod ini yang sudah memiliki waterproof dan dustproof serta anti corrosion, ya kalian buat moto dimanapun ya udah tenang aja, safety gitu loh. Mau kehujanan kek, mau kepanasan kek gitu ya. Jadi udah nggak ada kendala sama sekali gitu loh. Dan titanium jelas nggak akan berkarat. Ya, kendala yang kita sering temuin tripod-tripod yang berbahan alloy, ya walaupun dia karbon, tapi di sini biasanya alloy dan itu kadang juga bisa berkarat juga ya. Entah kenapa gitu ya. Mungkin karena kerak air laut ya, corrosionnya gitu loh. Oke, sekarang gue akan coba bahas kekurangannya ya. Dan so far yang udah gue lihat ini kekurangannya sih cuma ada dua. Yang pertama, tripod ini nggak dapat center column, yang dimana biasanya center column itu kita gunakan untuk bikin tripod ini jadi lebih tinggi lagi. Dan untuk yang seri ini mungkin bisa gue maklumin ya. Kenapa? Karena tripod ini memang difungsikan untuk di laut. Center column itu sangat tidak direkomendasikan untuk kita memoto di laut. Kenapa? Karena rentan goyang. Ya, kalau kita tinggiin si kamera atau si tripod ini dari area center column ya. Jadi mungkin kalian kalau belum tahu center column itu biasanya yang ada di tengah sini dan kita bisa ninggiin lebih tinggi lagi dari tengah-tengah si tripod ini. Itu yang disebut dengan center column. Nah, saat kita moto di laut, itu sangat-sangat nggak direkomendasikan menggunakan center column. Karena rentan bikin kamera kita menjadi shake, goyang. Dan itulah sebabnya kenapa tripod-tripod profesional biasanya memang dia tidak menjual tripodnya itu beserta dengan center column-nya gitu loh. Dan sekalipun kita butuh, mereka biasanya jualnya secara terpisah. Dan ya kadang harganya juga lumayan ya, cuman buat sebatang center column itu doang gitu loh. Dan itulah alasannya kenapa gue bilang gue bisa memaklumi seri tripod ini tidak mendapatkan center column. Lalu kekurangan yang kedua, itu gue lihat adalah di ball head. Ya, sangat disayangkan sekali tripod ini mendapatkan ball head yang LH40 basic. Kenapa nggak dapat LH40 yang R seperti yang seri LS324C yang seri sebelumnya gitu loh. Karena double pen itu buat gue pribadi itu sangat berguna. Sangat-sangat worth, sangat-sangat kepake gitu loh. Dan akhirnya tadi gue coba kanibalin ya. Jadi gue pakai ball headnya yang LH40R dan kakinya pakai ini dan akhirnya seperti ini. Dan ini buat gue sih sangat lebih suka settingan seperti ini gitu ya. Gue rasa cuma itu aja sih dua kekurangan yang udah gue perhatiin dari awal gue pegang tripod ini. Gue rasa sih itu aja ya
yang bisa gue jelasin soal si tripod ini. Dan untuk kalian yang tertarik untuk membeli tripod ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalian bisa cek harganya di sana, dan ada beberapa seri juga ya. Sekali lagi, ada yang Athena dan ada Poseidon. Tapi buat gue pribadi, gue suka warna biru, dan makanya gue lebih prefer milih Poseidon sesuai dengan warna laut. Oke, jadi videonya gue selesaikan dulu sampai di sini. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silahkan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke, bye.